Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Insinyur Hendra Hafid STMT, dosen Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada kesempatan ini saya akan membawakan preskripsi mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu drainase perkotaan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah 302 MKBS 2 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dan 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini tidak hanya membahas materi mengenai teori sejarah perkembangan drainase, definisi jenis dan pola jaringan drainase, karakteristik hujan, data hujan, pengolahan data, debit rancangan dengan metode rasional, aliran air pada saluran terbuka dan saluran tertutup, sumber air buangan, fungsi jaringan, deskripsi, lingkungan fisik dan drainase. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga bagaimana mengajarkan bangunan penunjang, data perancangan, kriteria perancangan saluran, bangunan drainase untuk lapangan udara, drainase untuk lapangan olahraga, drainase jalan raya, dan drainase untuk penyihatan lingkungan. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa diberikan tugas yang langsung berkaitan dengan drainase perkotaan di kawasan perumahan dan permukiman. Adapun capaian lulusan yang tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh gugus pengendali mutu dan ketua prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan adalah yang CPMK 1 itu mengetahui sejarah perkembangan drainase, definisi, jenis dan pola jaringan. Kemudian CPMK 2 mampu menganalisis penyelesaian proses problem drainase perkotaan dari aspek hidrologi. Kemudian CPMK 3 mampu merencanakan drainase dari aspek hidrolika. Kemudian yang CPMK 4 mampu merencanakan tata letak jaringan drainase. Kemudian yang CPMK 5 mampu menghitung, merancang dan mengevaluasi perencanaan drainase. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran adalah, yang pertama itu adalah delivery, kemudian interaction, kemudian assessment. Delivery adalah memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh mahasiswa dan presentasi interaktif tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang disampaikan didukung berbagai media pembelajaran seperti video, whiteboard, dan sebagainya. Interaction melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu asesmen formatif untuk penilaian meliputi kuis, tugas individu, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Asesmen sumatif berupa penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran digunakan dalam pembelajaran ini adalah experimental learning, project based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi praktek, kolaborasi, dan responsi. Referensi yang digunakan berupa buku referensi dari beberapa sumber, termasuk dari Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian Drainase Perkotaan oleh Prof. Suripin, dan jurnal-jurnal terkait drainase perkotaan yang update dengan kondisi sekarang. Baik, berikut adalah video pembelajaran untuk mata kuliah drainase perkotaan dengan materi pertemuan kedua, yaitu sejarah dan perkembangan drainase. Selamat pagi, mahasiswa semua. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, oke, terima kasih. Baik, mahasiswa sekalian, apakah hari ini hadir semua? Atau ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, kalau gitu
Ya, pada kesempatan ini kita akan masuk ke mata kuliah pertama untuk pada kuliah drainase perkotaan. Kalau pertemuan lalu itu kan hanya berupa kontrak perkuliahan dan sistem penilaian. Nah, pada saat ini, pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi pertama terkait sejarah dan perkembangan drainase perkotaan itu sendiri. Kira-kira ada yang sudah familiar dengan drainase perkotaan? Saya kira sudah ya, karena itu sudah ada di sekeliling kita, di dekat rumah kita, di depan rumah kita itu sudah ada drainase yang lingkungan sebenarnya itu ya. Kalau drainase perkotaan itu memang skopnya agak lebih luas karena dia bagaimana membawa buangan dari lingkungannya mahasiswa semua di rumahnya itu dibawa ke sungai atau ke buangan akhir. Oke ya, kita lanjut untuk berikutnya. Nah, definisi drainase itu ada dua ya, kalau menurut ini ya, menurut ilmu pengetahuan itu bagaimana mempelajari usaha untuk mengalirkan dan atau mengeringkan air yang berlebihan dalam suatu konteks pemanfaatan tertentu. Nah, pemanfaatan tertentu itu seperti misalnya buangan dari limbah rumah tangga gitu ya, terus hasil cuci ya dari kamar mandi itu hasil cuci atau MCK. Nah, kemudian yang kedua itu adalah drainase itu berasal dari kata kerja to drain, yang berarti mengeringkan atau mengalirkan air. Nah, jadi memang drainase itu fungsinya itu bagaimana mengeringkan air ya, mengalirkan air sehingga di saluran itu menjadi lebih kering. Jadi sebenarnya drainase itu berfungsi hanya pada saat ini ya, pada saat digunakan ya, misalnya untuk pembuangan misalnya kan, pembuangan air limbah dari rumah tangga. Nah, jadi diharapkan itu air dari limbah rumah tangga itu tidak tinggal dalam saluran ya. Kalau dia tinggal itu berarti akan menimbulkan banyak masalah ya, seperti misalnya jadi sarang nyamuk ya, menjadi juga berbagai penyakit lainnya. Nah, seperti itu. Nah, makanya dia fungsinya untuk mengeringkan. Nah, ini adalah contoh bagaimana banjir yang terjadi di Makassar 2023 itu ada banjir besar itu. Ini di jalan Jalan Perintis ya, yang Gedung Bulog itu. Nah, kalau kita lihat itu sampai orang naik perahu. Nah, ini semua diakibatkan oleh drainase yang tidak berfungsi dengan baik ya, mengalirkan air ke tempat yang rendah atau misalnya ke tempat buangan terakhirnya ya, atau di sungai. Nah, apa yang menyebabkan seperti itu ya, banyak hal ya. Jadi seperti misalnya sedimentasi pada saluran ya, karena mungkin banyak sampah. Jadi saya kira mahasiswa mungkin bisa lihat di sekelilingnya juga bagaimana itu drainase yang ada di perkotaan itu banyak dipenuhi oleh sampah dan sedimen ya. Jadi sehingga pada saat musim hujan yang fungsinya untuk mengalirkan itu air ke sungai atau ke badan air lainnya itu tidak terjadi karena tadi itu ada sumbatannya berupa sampah atau sedimentasi. Nah, ini yang di kawasan perumahan ya. Jadi kawasan perumahan juga akan yang rawan sebenarnya terjadi banjir atau genangan itu di kawasan perumahan, karena itu drainase lingkungan itu kan yang paling dekat dengan kita ini ceritanya ya, paling dekat dengan kita, di mana di depan rumah kita itu sebenarnya menjadi tanggung jawab juga kita masing-masing ya. Dan kita masing-masing bagaimana kita bisa membersihkan rutin ya, untuk membersihkan kita punya saluran drainase depan rumah itu.
Nah, untuk terkait dengan perkembangan drainase, itu sebenarnya dalam penanganan drainase itu apa ya, dalam 50 tahun terakhir itu memang ya sebegitu-begitu saja. Jadi artinya yang belum ada yang jadi belum ada yang perkembangan yang signifikan ya, seperti teknologi misalnya kan, kalau dari zamannya apa itu terutama kayak HP gitu kan, perkembangannya itu sangat pesat gitu kan. Nah, kalau untuk drainase itu memang sangat lambat ya, jadi sangat lambat. Jadi misalnya kita sekarang masih menggunakan drainase yang yang konvensional ya ceritanya ya, konvensional ya. Jadi dari 50 tahun lalu masih begitu-begitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu bagaimana kesadaran akan pentingnya drainase masih belum berkembang dengan baik. Nah, itu tadi ya. Jadi kita harus dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri yang terdekat ya, di rumah kita lah contohnya ya. Nah, sebenarnya dulu sudah ada dibuat tahun 19 mungkin zaman penjajahan Belanda dulu sudah membuat banjir kanal Jakarta itu di 1910 ya di Jakarta, kemudian 1935 itu di Jogja. Nah, jadi perkembangan selanjutnya itu tetap ada, namun dirasa masih belum optimal mengikuti perkembangan zaman. Jadi memang orang dulu memang sudah memikirkan hal itu bahwa perkembangan kota itu tidak lepas dari tidak lepas dari drainase ya, perkembangan drainase itu sendiri. Nah, sementara kita ini yang di kondisi sekarang yaitu jadi perkembangan kota itu tidak mengikuti perkembangan drainase tidak mengikuti perkembangan kota ya, ceritanya gitu ya. Jadi kadang drainase itu agak terlambat. Nah, kemudian dengan perkembangan kota yang begitu pesat ya, dengan adanya urbanisasi, nah gitu ya. Nah, kemudian kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu sistem drainase. Ya, seperti tadi yang Bapak sampaikan, kita dari lingkungan kita sendiri. Oke, ada ini ya jenis-jenis drainase ya, ini ya jenis-jenis drainase. Nah, jadi ada drainase alamiah, ada drainase buatan ya. Kalau drainase alamiah itu yang terbentuk oleh alam ya, jadi kalau ada saluran yang pembuang-pembuang itu alur-alur, nah itu dinamakan drainase alamiah ya, karena dibentuk oleh alam. Nah, itu tidak ada bangunan-bangunan penunjangnya ya, jadi seperti ada kali-kali kecil itu ya, kalau ada di mana itu di kampung-kampung, nah itu alamiah. Nah, ada juga namanya drainase buatan. Nah, ini yang paling banyak yang di sini ya, drainase buatan itu dibuat untuk masuk dan tujuan tertentu dan memerlukan bangunan-bangunan khusus. Jadi bangunan khusus seperti gorong-gorong ya, kayak deker itu ya, plat deker, mungkin mahasiswa lihat bagaimana plat deker itu, bagaimana untuk melintasi suatu jalan misalnya kita harus bangun plat deker. Ya, jadi seperti ya deker tadi, terus pipa pelimpah, pintu air dan sebagainya. Nah, untuk menurut letak bangunannya, jadi drainase itu ada juga ya, ada di permukaan tanah ya, ada juga di bawah permukaan. Jadi kalau di bawah permukaan itu biasanya melalui pipa ya. Jadi kalau yang di atas itu ya saluran terbuka ya, jadi itu melemparkan limpasan air permukaan. Jadi yang air permukaan itu ya yang melimpas di atas jalan misalnya kan, di atas jalan terus melimpas masuk ke drainase yang ada di pinggir jalan. Nah, itu yang dinamakan drainase yang permukaan yang terbuka ya. Nah, ada juga dinamakan drainase bawah permukaan. Itu yang berupa pipa ya. Jadi itu misalnya air limbah biasanya itu ya. Air limbah, karena kalau di Makassar itu sudah ada ya. Kalau siapa yang mungkin di tinggal daerah Cendrawasih, daerah Ratulangi itu limbah sudah ada, pipa limbahnya sudah ada. Kalau mungkin kita di
Toraja ini mungkin barangkali belum ada, tapi di Makassar itu sudah ada di kawasan itu di daerah Kecamatan Mariso kayak tidak salah itu mereka sudah jadi buangan rumah tangga itu tidak melalui lagi drainase, tidak. Jadi dia baik itu tinja maupun buangan yang hasil limbah rumah tangga itu tidak lagi dibuang ke saluran. Jadi dia melalui pipa masuk ke pengolahan IPA itu ada di Losari itu. Nah, nanti dari situ kalau sudah diolah menjadi istilahnya diolah agar baku mutunya masuk sehingga airnya dibuang ke laut atau bisa digunakan nanti untuk air apa itu bisa ya. Jadi air itu sebenarnya itu bisa diolah ya. Jadi air limbah itu bisa diolah jadi seperti air biasa. Tapi kalau untuk minum barangkali belum. Tapi kalau untuk keperluan lain mungkin masih bisa. Jadi masih bisa. Ya, jadi untuk drainase bawah permukaan ini mungkin di daerah-daerah perkotaan yang cukup besar itu sudah ada ya. Karena di sini kita belum bisa melihat contohnya, tapi kalau ada nanti ke Makassar bisa lihat nanti situ. Ada tuh di jalan itu ada lubang-lubang itu, lubang kontrolnya. Nah itu namanya lubang kontrolnya untuk bagaimana maintenance atau pemeliharaan pipa tersebut. Nah, ini tadi ada juga yang menurut fungsi ya. Jadi ada yang single purpose. Jadi single purpose itu artinya satu fungsi saja ya, satu fungsi. Jadi saluran berfungsi maka satu jenis buangan, misalnya air hujan atau air buangan lainnya seperti limbah domestik, air limbah industri. Nah, itu jadi kalau kita sebenarnya di sini kalau banyak di perkotaan itu kan kayaknya kayak multipurpose ya kalau dilihat, karena di situ juga masuk limpasan permukaan, di situ juga masuk ini kan limbah rumah tangga kan. Kalau kita lihat ya kondisi sekarang ya tapi sebenarnya itu harus dipisah ya antara buangan rumah tangga dengan limpasan air permukaan. Ya, kalau misalnya hujan, nah itu harus terpisah sebenarnya itu buangannya antara buangan itu, tapi karena kondisi lahan ya, kayaknya kita kan butuh lahan ya. Kalau butuh yang single purpose itu kan mana saluran untuk rumah tangga, mana saluran untuk air permukaan kan itu kan. Nah itu kan agak susah, bukan masalah lahannya ya, di mana lahannya. Nah tadi beda kalau yang di kota mungkin bisa pakai pipa lewat di bawah tanah, itu mungkin bisa ya. Tapi kalau kita di daerah itu agak sulit ya. Jadi untuk menggunakan itu single purpose, jadi ya kita menggunakan multi purpose saja. Jadi dipakai gantian saja. Kalau hujan, yang dialihkan itu air hujan ya. Kalau tidak hujan, yang dialihkan itu limbah rumah tangga atau limbah industri. Gitu ya. Nah, kalau menurut konstruksi ya, jadi hampir sama tadi yang di bawah permukaan. Kalau di atas permukaan itu biasanya sih konstruksinya itu terbuka ya. Terbuka untuk daerah permukaan. Nah, kalau untuk yang tertutup itu biasanya pipa ya, itu ya di bawah tanah, itu namanya konstruksi tertutup. Nah, itu biasanya untuk air kotor ya, atau yang limbah ya. Kalau kita lihat ini pengertiannya di sini. Bagaimana bawah tertutup itu untuk dipakai untuk aliran air kotor ya, air yang mengganggu kesehatan lingkungan atau saluran yang terletak di tengah kota, seperti itu ya. Nah jadi kalau untuk kita di sini di Toraja ini ya itu pakai konstruksi yang terbuka saja ya, karena untuk fungsinya kan hanya untuk limbah rumah tangga dengan limpasan air permukaan. Nah sekarang setelah kita mengetahui tadi itu sejarah dan perkembangannya, nah kita sekarang masuk ke bagaimana pola jaringan drainase. Nah pola itu ada beberapa ya, ada 6 ya, ada 6 macam ya, atau 6 jenis. Yang pertama itu siku, yang pola paralel, grid iron, kemudian alamiah, terus tradia dan jaring-jaring. Nah ini ada siku ya, jadi siku ini kalau kita lihat ini ya, ini saluran utamanya ini yang merah ya, saluran utamanya merah ini. Taruhlah ini misalnya ini ya, saluran yang di pinggir jalan besar itu kan.
Nah, saluran cabang ini, nah itu yang dari permukiman itu atau dari perumahan yang masuk ke situ kan. Dia siku ya, siku, jadi dia bentuknya siku, makanya dikatakan siku ya. Jadi dibuat pada area topografi sedikit lebih tinggi daripada sungai. Ya, jadi sebagai pembuang air berada di tengah kota. Nah itu jadi, tapi kita harus perhatikan ya, harus diperhatikan itu apa ini dasar sungainya ya, dasar saluran sungai badang air utamanya itu sungai. Harus lihat posisinya juga, ya sampai dia lebih tinggi. Nah, dia harus dia lebih tinggi daripada itu ya, sungai ya ceritanya. Jadi ini kan dia jalan ini ya. Ini. Kita lihat ini, jadi yang masuk ke cabang itu masuk ke saluran utama. Nah, ada namanya juga paralel. Jadi paralel ini kalau tadi kan dia siku toh, jadi dia masuk di sini. Nah, kalau paralel ini dia sejajar ya, sejajar saluran utama. Sejajar ya, ceritanya sejajar. Jadi sejajar, nanti dia akan ketemu di satu titik ya, ceritanya satu titik. Nah ini, jadi ini kan tergantung dari kondisi di lapangannya ya. Jadi ini kalau dia kriterianya ini bahwa saluran cabang itu yang cukup banyak dan pendek-pendek. Apabila terjadi pengamatan saluran akan menyesuaikan ya. Nah jadi memang ini banyak yang dilakukan atau dilaksanakan di perkotaannya seperti ini ya, karena saking padatnya penduduk pemukiman ya, jadi saluran itu kita harus buat banyak yang sejajar saluran utama seperti itu. Nah ini kalau ini grid iron ya, jadi untuk daerah di mana sungai terletak di pinggir kota. Jadi kalau sungainya agak jauh ya, kalau kita di sini kan Sungai Sadang kan tidak terlalu jauh ya dari pemukiman ya. Nah kalau dia jauh, jadi dia harus kayak ada saluran pengumpul dulu ceritanya. Ini saluran pengumpul dulu ini ya, ini saluran pengumpul, ini ya saluran pengumpul. Nah, jadi dari pemukiman atau perumahan itu masuk ke sini dulu, saluran pengumpul, baru masuk ke saluran utama di sini ya. Ini masuk nanti ke sungai di sini. Nah, jadi gitu ya. Jadi dia harus dikumpulkan dulu ya, baru masuk ke saluran utama. Jadi beda kalau tadi itu dari pemukiman langsung masuk ke saluran utama toh. Nah, baru dibawa ke luar. Nah, ini dikumpul dulu ya, baru dibawa ke sini ya. Dikumpul dulu sini baru. Kalau tadi kan langsung ke sini ya, tadi kan langsung ini toh. Nah, ini tidak, ini dikumpul dulu di sini baru nanti satu yang bawa ke sini. Ya, bisa dipahami ya. Nah ini yang alamiah ya, yang alamiah ini sebenarnya ini bentuknya ini hanya saja, ini hanya ilustrasi saja ini. Sebenarnya di lapangan tidak seperti ini sebenarnya. Di lapangan mungkin dia dari sana, dia dari kan namanya alamiah kan tidak beraturan toh. Jadi ini hanya saja ini hanya ilustrasi. Jadi dianggap seperti dia siku, cuma dia tidak pas siku, dia agak ada kemiringan sedikit ya. Ini ya. Tapi sebenarnya lapangan itu tidak seperti ini. Lapangan itu dia pasti ya dari mana dia seperti ini ya, seperti berliku-liku gitu ya. Nah, cuma ini yang saja ini ilustrasi saja. Nah ini pada daerah berbukit ya, dari daerah berbukit ini ceritanya ini kan dari bukit ini, nah ini, nah di sini pemukimannya, jadi dia itu tersebar ya, sistem radial ya, jadi dia tidak ada kayak misalnya ada pengantar begitu, enggak. Jadi dari ini karena dia ketinggian, nah dia harus membuang ke tempat yang rendah ini kan, nah ini, jadi dia tersebar ya, itu radial. Nah itu ya, dia radial gitu ya, jadi dia tersebar ya. Nah ini pola jaring-jaring ini sebenarnya hampir sama ini dengan yang siku-siku tadi, tapi ini
Ini biasanya ini di saluran ini ya, di perumahan ya. Kalau ada perumahan, jadi mahasiswa mungkin bisa bedakan antara perumahan dengan permukiman ya. Kalau perumahan itu yang baru ya, dibentuk oleh developer apa segala macam itu biasanya kan mereka lebih tertata kan, dia bikin jalan ya, siku-siku begitu ya. Nah kalau permukiman itu kan kadang biasanya ya, yang permukiman sudah ada ya, kayak di bawah ini kampung-kampung ini, nah itu kan sudah ada, jadi agak susah untuk diatur anunya, apa namanya, arah salurannya gitu kan, harus mengikuti dengan kondisi yang ada. Nah kalau ini kita bisa bentuk sendiri, jadi dia rapi, ada rapi, ada gridnya gitu kan, nah, jaring-jaring itu, jadi dia rapi. Oke, saya kira itu yang materi untuk pertemuan kedua. Kalau ada mungkin mau ditanyakan, silakan. Nanti mungkin di pertemuan berapa ya? Pertemuan kedua itu nanti ada tugas ya, ada tugas nanti akan diberikan terkait bagaimana kondisi drainase yang ada di sekitar kita. Oke, saya kira kalau ada mau tanyakan silakan ya. Kalau enggak kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Ada yang mau tanyakan? Cukup ya. Jadi saya kira materi hari ini cukup. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya di pekan depan di hari yang sama. Terima kasih atas perhatiannya.